Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Rabbana zidna ilma amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya. Salah satunya dimudahkannya kembali kita bermajlis ilmu sambil menunggu waktu Isya. Tentu kita semuanya berharap ilmu yang kita dapati dari kajian demi kajian membawa dampak yang baik bagi agama, berbuah menjadi sebuah bahkan amalan-amalan yang terus istiqomah, dan ujung-ujungnya Allah rahmati kita semua untuk menjadi ahli surganya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ngomong-ngomong surga ini, Rasul sudah membocorkan bahwa di surga itu isinya orang-orang yang usianya muda. Bukan berarti terus yang sepuh mboten saged mlebet swarga, mboten. Artosipun seluruh penghuni surga akhirat niku sebaya semuanya, umure nom. Jenengan pirsa, kinten-kinten pinten umure penghuni surga. Sampun dipojor nih kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul ngendikan ngeten, yadkhulu sahibul jannatil jannah murdan mukahhilin wa kana lahu 30 aw 33 min umri. Dados benjing penghuni swarga niku mlebu surga dalam kondisi murdan. Murdan niku amrot, enggak punya bulu kecuali rambut kepala. Bulu manapun enggak ada. Mukahhilin, paningale ngagem celak, dan usianya rata-rata 30 atau 33 tahun. Niku umur penghuni surga pinten? 33 tahun menurut hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Ya, bukan berarti lek neng donya entuk umur dawa 90 100. Nah, itu kehidupan dunia. Enek sing luwih nom dipundhut, ada yang masih remaja baru balik juga diwafatkan oleh Allah.
Tapi kalau menjadi penghuni surga, semua rata-rata angsal umur 33 tahun nih. Lah hikmahnya apa? Hikmahnya apa kok di usia 30 tahun? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di antara Allah berikan percontohan bahwa ahli surga melalui lisan nabinya umur 33 tahun karena usia tersebut usia puncak mampu merasakan semua kenikmatan. Dan surga niku kan isine nikmat. Dan gambaran di dunia sing iso ngrasakne nikmat kabeh sembarang nikmat. Nikmat sing apik tekan nikmat sing maksiat sekalipun niku lho dulur-dulur sing umure 33 tahun. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang tidak bisa dinikmati umur di bawahnya anak-anak dan juga umur di atasnya yaitu lansia. Kula paringi contoh dunia kuliner mawon nggih. Jenengan ajak lari-lari niku maem ayam geprek pedes level 20 kira-kira iso nikmati napa mboten. Malah mules kabeh. Begitu juga menawi enten simbah kakung yiswa 88 90 malah diajak, ayo kung tak bayari ya, tak traktir tengkleng balungan. Yo gak iso nikmati. Yang bisa menikmati makanan pedes mbek balung-balung ku ya umur 33 tahun niku iso ngrasakne kabeh. Ya, karena semua kenikmatan bisa dirasakan di usia itu, puncak-puncaknya. Wong niku nom tenan, kekuatan masih utuh. Ay, gambaran ahli surga ngoten niku. Nah, ini PR lek dulur-dulur umur 30 tahun kok tensine wis dhuwur, ya, asam urat dhuwur, wis akeh larangane. Lah iki gak cocok mbek hadis iki piye terus? Ya, umur 33 duwe apotek langganan lho, Mbak. Sing dicublesi drijine niku lho. Ten kolesterole piro, gulane piro. Umur 33 tahun harusnya dijak apa wae langsung gas budal. Ayo nyego goreng pedes. Sopo sing wani? Wani jelas lah. Ora enek wedine. Ayo. Ya, mangan wedhus, tongseng ngene-ngene. Ayo, enggak banyak pantangannya karena masih muda. Bisa merasakan segala bentuk kenikmatan. Ini contoh dalam dunia kuliner. Ya, dalam hal ibadah harusnya sama. Ya. Anak-anak yang bisa merasakan kenikmatan itu ya harusnya muda-muda. Ya, sehingga nanti terbiasa di usia tuanya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini berjuang bersama menggapai surganya Allah, dan memang berat. Jenenge istilah munggah ini mesti rekoso. Ya, munggah swarga, munggah mesti rekoso. Jeneng medun nyemplung neraka, nyemplung gampang. Ya, jenenge nyemplung wis karek melorot lho, gampang. Lek munggah mesti rekoso. Nah, di dalam Islam ya, meskipun kita dimotivasi untuk ibadah ini, ibadah itu, memegang iman, tauhid, nih penting nih kuncinya nih. Ya. Makanya enten cerita ngeten. Ya. Ada di beberapa kajian masyayikh di
Mekah maupun Madinah. Kalau nate krungu pas nalika umroh yang keberapa saya lupa, terus enten cerita ngeten. Enten wong Saudi niku berobat dirujuke neng Mesir rumah sakitnya. Ya, dirujuk teng rumah sakit Mesir. Berarti kudu terbang saka Saudi Riyadh menuju Mesir. Wong jenenge wong ora nate gupak tlatah Mesir sampai Mesir teko-teko wong. Rumah sakitnya sebelah ndi, arai sebelah ndi. Nah, tiba-tiba ada orang Mesir yang bertanya balik, jenengan niku pengen apa? Ya pengen berobat, golek tombo. Saya dirujuk di rumah sakit ini. Jari wong Mesir niku, mau nggak saya tunjukkan yang bisa membawa kesembuhan untukmu lebih dahsyat daripada rumah sakit. Luweh mandi tinimbang obat-obat dokter rumah sakit. Landi kemudian ditunjukkan arah di wilayah Mesir itu ada kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, ditunjuk nih gue. Nah, timbang kowe neng rumah sakit, mending budalo neng kuburane. Nah, itu yang diklaim, ya, yang diklaim itu kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Datang ke sana, berdoa di situ. Ya, cara Indonesia yo tabarukan di situ. Kowe engko lek ngrasakno beda. Bali ka ngono mari. Itu kata orang Mesir. Dan secara zahir muslim. Jawabane wong Saudi wae, lho. Lah terima kuburane Husain bin Ali sing mbok sebut neng Mesir, neng kene iki. Lah neng negaraku enek kuburan sing luwih mantep nek simbahe Husain bin Ali. Siapa itu? Kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak pernah ada satupun dari warga kami yang diberikan solusi lek loro datangi kuburannya Nabi Muhammad. Jaluk ndonga ning kono, tabarukan ning kono. Masya Allah. Ini pelajaran penting. Ternyata bukan di Indonesia saja jamaah yang dirahmati Allah, bahwa noda-noda tauhid dengan salah satunya mengkultuskan orang-orang yang soleh yang sudah wafat dimanapun temu. Ya. Salah satunya tadi cerita di Mesir. Padahal ini kan modal besar kita. Ya, awake dhewe arep ibadah sebanyak apapun, ngedekne sosial sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak bisa mentauhidkan murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya kayak gini tadi. Iman-iman. Maka perjuangan kita diantaranya mengemban amanah dari Allah, iman ya, seumur hidup. Iman dalam arti ikhlas, ya, menjadikan Allah satu-satunya. Awake dhewe maca Quran, lek ketemu hal ibadah, ya, antak budu, ayak budu atau ibadah, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua perintah ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah an yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Kula badhe nyampe nih 1-2 hadis. Kalau tadi sudah termotivasi supaya semangat beramal, ya, ben ketoke enek
kabar gembira. Ya, terus dikongkon terus koyoke abot men to. Nah ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslimin." Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bawa manfaat. Ya. Manusia yang terbaik di sisi Allah itu yang paling bisa membawa manfaat untuk yang lainnya. Saged dipahami niki nggih. Jadi untuk adik-adik, dulur-dulur sing nom-nom niku, sakniki kan enten istilah wong sing karaktere ansos, antisosial, sing bahasa liyane apa kuwi Dik? Introvert. Ya, apa kuwi? Ya. Wis koyoke gak duwe kanca, gak duwe tangga, gak duwe lingkungan. Nah niki dalam konsep Islam ndak ada, Pak. Ya, ndak ada. Wong jeneng hadis wae, sebaik-baik manusia itu yang bawa manfaat bagi yang lainnya. Lah piye urip introvert iso gawe manfaat mbek liyane iki piye, Bro? Ya. Kayak generasi hari ini harus dilatih. Aja kok ning jero omah, jero kamar tok. Ya. Apalagi laki-laki harus dilatih bersosialisasi. Ketemu konco, ketemu lingkungan, ya dia biasa mikir lingkungan ini kedepannya seperti apa. Ya, aku sok gantek nih masku, gantek nih bapakku seperti apa, membawa manfaat yang lebih besar. Ini yang pertama, anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslimin. Dan di antara amal perbuatan yang Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan kepada saudara muslim lainnya. Hadis ini ditafsiri oleh Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam Madinah abad kedua yang wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik sanjang ngeten. Wa su'ilal Imam Malik, nalika Imam Malik ditangleti tiang, ayyul a'mali tuhib, wahai Imam, amalan apa sing paling jenengan tresnani? Faqala idkhalus sururi 'alal muslimin wa ana nadartu nafsi ufrij kurbatil muslimin. Imam Malik jawab ngeten, amalan sing paling tak tresnani idkhalus surur, nglebokne kegembiraan, membuat seneng, gawe bungae muslimin liyane. Ya. Imam Malik hidup di zaman wilayah kaum muslimin aman, tidak ada perang, tidak ada jihad pedang, nggak ada. Makanya beliau mengutamakan amalan yang paling dicintai, membuat muslimin yang lainnya bahagia. Wa ana nadartu nafsi, dan beliau bernadar, berjanji untuk diri sendiri, ufrij kurbatil muslimin, lek aku mampu ngewangi kesusahan muslimin liyane, mesti kudu tak ewangi. Niku Imam Malik. Ini kegembiraan bagi kita. Hari ini ya, kita ini melihat segala sesuatu dari kebesaran Islam di zaman Nabi dan para sahabat itu harus dari akarnya.
Nggak bisa kita cuma ujuk-ujuk poke tok mboten saged. Kita harus lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi sing amale semangat, ibadah kuat, ya, tapi kok ajeg istiqomah, seakan-akan nggak ada rasa susah dan lelah. Ya karena didikan Rasul ngeten iki, Pak. Dididik seneng ibadah ki gawe seneng, jadi gak kepeksa ngoten lho, Pak. Ya, contohnya ngeten, sing awake dhewe seneng kan babakan donya, Pak, ya. Harta niku mesti kabeh seneng, Pak. Dan di dalam Al-Qur'an pembahasan harta niku diwaca mulai Al-Fatihah tekan An-Nas niku ada 80-an pembahasan harta. Kathah berarti 80. Tapi dari 80 niku saged awake dhewe peres intinya harta di dalam Al-Qur'an itu satu yang Allah larang, dua yang Allah anjurkan. Berangkat dari dua ayat. Ayat yang pertama, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ayat yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancur leburkan riba dan Allah akan tumbuh suburkan sedekah. Berarti di sini ada perwakilan harta yang haram yaitu riba, mewakili semua harta-harta yang diambil dengan cara zalim. Dan anjuran yang kedua adalah jual beli dan sedekah. Nah, saat ini lek ngaji nih luwih jero meleh, kita belajar ulumul Quran itu dikaji oleh para ulama. Janjane antara ayat jual beli kalian ayat sedekah niku dhisik endi medune? Mana yang lebih dulu Allah turunkan? Ayat-ayat terkait dengan jual beli atau ayat-ayat terkait dengan sedekah? Ternyata pembahasan dari para ulama usul tafsir, ayat sedekah niku luwih dhisik medun tinimbang ayat-ayat jual beli. 13 tahun Rasul dakwah di Mekah, ayat-ayat berkaitan dengan wa'atu haqqahu, berikanlah haknya. Maksudnya apa ini? Ketika panen kurma atau panen gandum, haknya dikasih. Hak apa? Hak bagi orang yang membutuhkan. Ini menjadi landasan adanya zakat mal. Dan zakat niku kan sedekah sing hukume wajib. Babakan sedekah. Ya Rasul 13 tahun didik sahabat Mekah yang nantinya menjadi muhajirin pindah ke Madinah niku bendinten sak wayah-wayah niku diparingi keutamaan sedekah, loman, seneng weneh-weneh. Lek enek wong mampu nulung ditulung. Ngoten, Pak. Dados semengke teng Madinah yang awalnya mereka hidup miskin, kemudian mengolah skill perdagangannya jadi kaya raya seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair bin Awam, macam-macam sahabat kaya raya dengan jual belinya niku mboten sah ditangkelti sugih kaya apa. Jenengan angsal tanglet kekayaan Utsman iki akeh sak pira. Tapi jangan lupa tanya juga sedekahnya banyaknya seberapa. Karena sahabat ketika sudah menjadi kaya, mereka itu bukan kemudian tambah ngurangi sedekah, yang ada tambah banyak infak dan wakafnya. Kenapa? Karena sudah dididik sebelum mereka jadi kaya. Niku. Jadi wong lek wis diajari sedekah,
miskin sedekah, duwe sedekah. Nanti ketika Allah berikan bonus, lah kok qadarullah sugih, ya wis biasa wong jenenge ngekeki wis kesenengan ya. Tambah sugih, tambah akeh sedekahe. Nah, terkadang awake dhewe iki lali, Pak. Sinaune kualik. Ya, belajar jual beli terus, bisnis terus. Ya, kayak kadang sing ngisi narasumber yo nggawa dalil barang lho, Pak. Muslimin kudu kaya, harus kaya. Karena kefakiran dekat sekali dengan kekafiran. Wow, ngono, Pak. Ya. Wong jenenge bisnis jual beli yo goleke ujung-ujunge napa? Untung bati. Nggih napa mboten? Enek wong bakulan golek rugi. Ilmu dasar jual beli mesti golek untung. Tapi kalau ini lebih dulu dibandingkan ilmu sedekah, ya sudah. Nyekel koyo, ya, nyekel donya, belum tentu sedekahnya ucul. Ya, beda dengan para sahabat. Maka ini yang kita ilhami. Ya, kita ibadah supaya tambah semangat, tambah istiqomah, bikin ibadah itu mengkebutuhan dan menjadi sesuatu sing gawe bungah awake dhewe. Karena memang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan motivasi-motivasi di tengah perjuangan kita beramal. Kita ambilkan beberapa di antaranya, yaitu dari kalangan sahabat. Surat Al-Ahzab ayat 23. Kula wacane riyen ayate, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila." Ya, jadi ada di antara orang beriman orang-orang yang jujur menepati apa yang dijanjikan oleh Allah. Enek sing wis syahid, enek sing urip ngenteni syahid. Ayat ini ditafsir oleh para ulama turun untuk sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ya, Thalhah bin Ubaidillah. Ini wau kula sebut termasuk sahabat yang kaya raya ini, Pak, Thalhah bin Ubaidillah. Niki ayat turun di saat Thalhah bin Ubaidillah mati-matian membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelamatkan beliau dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud. Nabi niku kan pipinya ketusuk panah, ya, dan harus dicabut. Lah saiki sapa sing wani nyabut panah neng pipine Rasul? Abu Bakar nggak berani, Pak, sungkan. Umar sungkan, Thalhah juga sungkan. Kalau nyabutnya pakai tangan, jenengan perso panah, Pak. Panah niku lek pun blesek ten daging, lek di kinten-kinten enten sing katut napa mboten niku? Mesti enten. Lah niku para sahabat ki sungkan aja nganti pipine Nabi itu terluka, luka tambah dari panah sing dicabut. Akhirnya yang berani nyabut Thalhah tapi dengan mulutnya, Pak. Hati-hati, ojo sampai panah itu mengambil dari daging pipinya Rasul. Dan akhirnya berhasil. Panah itu terlepas sesuai dengan rencana, tapi korbannya untu-untune Thalhah meropol. Ya, itu meropol. Cuma ketika senyum, ini kan
ya, baru saja yang awalnya untune atau giginya sempurna, ini mulai ada yang tanggal untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membela beliau dan agama Allah. Maka sahabat-sahabat hari itu yang melihat, memotivasi dan memuji Tolhah luwih ganteng nalika ompong tinimbang pas urung ompong. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Tolhah untuk berdiri lagi, menyambut panah-panah yang dihujamkan kepada Nabi, ya, tombak-tombak yang dilemparkan kepada Nabi. Dan hanya dengan seorang Tolhah itu mampu membunuh 70 orang musyrikin dalam perang Uhud di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lukanya banyak, tapi memang Allah belum takdirkan wafat. Ya, seurep nganti perang Uhud bar. Ya, lihat perjuangannya. Nah, model semacam ini akhirnya Allah berikan pujian. Surat Al-Ahzab ayat 23 ini tadi. Ya, di antara orang beriman ada yang menepati janji Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk agama Allah. Ada yang wafat, ada yang masih hidup nunggu syahid. Semuanya ini ada dalam Tolhah. Mila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Tolhah di hadapan para sahabat, man sarrohu an yang duro asyahid min ahlil jannah wa huwa yamshi alal ardi fangdur ila Tolhah. Nabi sampai cerita ngoten, Pak. Sapa sing gelem meruh penghuni swarga syahid tapi urung mati, seiso mlaku ngidak lemah, tontonan Tolhah bin Ubaidillah. Niku. Ya, jadi memang perjuangan kita dalam beramal, berkorban itu terkadang butuh motivasi dari teman, dari saudara, ya, dari lingkungan. Ya. Memang kita butuh kalimat-kalimat positif. Kajiannya teniki, ya, jangan sampai malah banyak nopo Pak ngedon ke, tapi lebih banyak menyemangati supaya tumbuh rasa senang di dalam beramal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nalika ngancani Nabi hijrah ndelik teng Gua Thur, ya, Abu Bakar niku lek wedi ora mungkin. Yang ada khawatir keamanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Allah menurunkan firman-Nya yang kemudian disampaikan melalui Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar gak usah sedih. Ya, Allah tidak menyebut Abu Bakar ojo wedi. Tapi Allah berfirmannya apa? Ojo sedih. Wedi mbek sedih niku benten, Pak. Abu Bakar di dalam membela agama Allah, berjuang bersama Rasul, enggak ada takutnya. Tapi kalau sedih, ya sedih. Lah kok lek Nabi diapa-apakno, Nabi lek konangan, Nabi lek ditangkep, piye terus? Itu yang membuat sedih Abu Bakar As-Siddiq, bukan karena takut. Ya. Dan akhirnya Allah berikan berita gembira. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kalian, ya, dua orang yang ada di dalam gua, yang dimaksud satu Nabi, satu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama-namanya disebut dalam Al-Quran, itu membuat sahabat tambah semangat untuk beramal. Jangan kayak orang munafik, Pak. Orang munafik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat muslimin sahabat sedekah akeh do ece,
pengen disebut, pengen diwongne, kuwi iki ikhlas poria, ngoten Pak. Tapi kalau ada sahabat yang miskin bersedekah sedikit, yo didonke, Pak. Dilemahkan. Sedekah sakmono apa ditampa? Ya. Mending rasa sisa. Mau amal kepada Allah kok sakmono pengen njaluk surga. Niku kalimat-kalimat munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti ini juga ada di zaman ini. Ya, jangan sampai kita melemahkan saudara kita untuk beramal. Ya, namanya orang beramal itu sekemampuannya. Kalau mampunya memang hari itu kecil ya sudah. Kita bercermin hari ini kita bisa beramal seperti mereka atau tidak. Kalau ternyata amalannya banyak, ya kita bercermin, aku kok ora iso kaya dhek. Muga-muga sesuk minggu ngarep, sasi ngarep aku iso ngumpuli. Nah, itu yang harusnya menjadi cambuk bagi kita sekalian. Bukan malah sebaliknya ngerasa wae dhewe ra iso menjatuhkan yang lain. Lek perkara ikhlas, ya niatannya apa itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu menilai. Biarlah malaikat-malaikat Allah yang mencatatnya itu. Nah, itu tadi contohnya. Jadi Al-Quran saja membawa berita gembira, membuat sahabat itu tambah senang ibadah. Contoh yang lain, dari surat At-Taubah ayat yang ke-92, Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazlan alla yajidu ma yunfikun. Ditafsirkan oleh para ulama, ya, diantaranya ya dari Mujahid, muridnya dari Imam sahabat Abdullah ibnu Abbas dan lain seterusnya. Ini ditujukan kepada sahabat Nabi namanya Abu Ablah, sahabat Ansor Madinah, miskin. Ya. Jadi Abu Ablah itu ketika Rasul mengumumkan kita akan jihad melawan Romawi Bizantium di Tabuk. Peristiwanya perang Tabuk, perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW terakhir kali. Karena setelah itu Nabi SAW tidak ikut perang lagi sampai beliau wafat. Cuma perang Tabuk itu dikenal dengan Jaisul Usrah, peperangan yang memberatkan karena di musim panas dan yang ikut wajib punya kendaraan atau perbekalan. Ya, makanya waktunya musim panas itu waktunya panen kurma. Makanya orang-orang munafik itu banyak yang alasan tidak ikut perang. Beda dengan Abu Ablah. Abu Ablah izin kepada Rasul SAW supaya ikut. Tapi kata Rasul, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Lah kita ini lagi kesusahan. Utsman sudah mewakafkan kuda, unta, tapi masih kurang. Bahkan satu unta itu dipakai untuk 3 prajurit. Madinah Tabuk niku 1.500 kilo ada. Ya. Abu Ablah nggak punya apa-apa, unta nggak punya, kuda nggak punya. Tapi karena Rasul sudah mengumandangkan jihad ke Tabuk, pengen ikut. Rasul cuma ngedem-ngedem. Udah, kamu termasuk orang yang tidak ikut, tidak apa-apa, uzur. Perbekalan gak ono, harta juga gak ada. Kalau kamu ikut, kan ceritanya kalau malah nambah-nambahi perkara ya, bukan bawa solusi. Akhirnya malam harinya Abu Ablah
di tengah tahajudnya curhat kepada Allah, ya Allah, antalladzi ta'mur bijihad, Engkau adalah zat yang memerintahkan jihad perang, Engkau pula yang memotivasi pahala mujahid. Tapi hari ini Engkau saksikan aku tidak mampu untuk menemani Rasulmu besok ketika berangkat ke Tabuk, karena Engkau sempitkan duniaku. Kalau aku punya harta, aku pasti ingin membersamai mereka. Setidaknya aku mendapatkan debu-debu perjuangan untuk membelamu dan agamamu. Tapi karena aku di antara hamba-hambamu yang miskin, yang fakir, maka aku nggak mampu berjuang ke Tabuk, tapi aku tetap ingin tercatat sebagai mujahid yang berjuang di jalan. Maka aku memang nggak bisa sodakoh unta, sodakoh kuda, sodakoh peralatan perang. Tapi malam ini, di tengah ibadah malamku, aku pasrahkan diriku ini. Aku maafkan seluruh siapa saja yang pernah mendolimi aku, baik dengan lisan, perbuatan, ataupun mencederai kehormatanku. Malam ini aku maafkan semuanya sebagai bentuk sodakohku untukmu. Ini kemudian dikenal dengan sedekah maaf, Pak. Ya, sedekah maaf. Abu Ablah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditafsir oleh para ulama, wa huwallazi tusaddiqu bi'irdihi faqabbalahu Allahu minhu. Ya, karena di waktu subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam habis salam salat subuh, Rasul berhadap ke jamaah sahabat. Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang semalam bersedekah? Gak ono sing ngacung, bukan sedekah dengan harta, gak ada yang. Tapi Abu Ablah dalam hatinya, ojo-ojo aku, ya, aku bersedekah nggak pakai harta. Siapa yang bersedekah tanpa harta semalam? Nggak ada yang angkat tangan. Akhirnya Abu Ablah angkat tangan sendiri. Saya Rasul. Jawabnya Rasul, Allah telah menerima sodakohmu. Ya, sodakoh maringi pangapuron, ya, memaafkan orang yang pernah mendoliminya atau berbuat salah kepadanya, itu menjadi pahala senilai jihad para sahabat di Tabuk. Nah, ini kan motivasi. Makanya Allah kemudian turunkan surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ada sebagian di antara para sahabat yang mereka pengen sekali jihad tapi nggak punya kemampuan, nggak ada yang membawa mereka untuk mampu membersamai kaum muslimin berjihad, ya karena miskinnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal karena dia berusaha dengan niat yang tulus ingin berjuang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat gembira, Pak, supaya kita gak ngelukro lek diperintah ibadah. Karena ibadah itu betul-betul sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita dalam kondisi sempit ya tetap bisa ibadah. Wong sedekah ki ora ngenteni kudu sugih sik, semampu kita. Bisanya seberapa ya kita lakukan. Ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, semampu kita. Ya, bisanya Senin Kemis, nggih monggo Senin Kemis istiqomah. Isone kur ayyamul bid sesasi telung dino, ya itu sudah enggak apa-apa. Ya, bisanya sholat sunnahnya baru sholat sunnah qobliyah subuh, ya enggak apa-apa, ditekuni. Baru nanti ketika sudah tekun bisa nambah sunnah rawatib yang lainnya.
Karena di setiap amalan itu pasti Allah tidak pernah luput dari pahala yang menyertainya. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah berkahi waktu dan ilmu kita. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.